Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Azhar, mahasiswa bimbingan Ibu Dr. Cut Dewi SD MT MSc. Pada tugas perancangan arsitektur 5 ini, saya mendapat judul tugas yaitu Hotel Bintang 4 dan Pusat Perbelanjaan di Kota Banda Aceh dengan tema Capital Investment. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep umum. Jadi, pada konsep umum terdapat beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, potensi wisata di Aceh saat ini sangatlah besar dan banyak yang belum dimanfaatkan sebagai objek wisata di setiap daerah. Hampir semua kabupaten di Aceh memiliki keunggulan di bidang pariwisata, baik itu wisata pantai maupun pegunungan dan perbukitan. Kota Banda Aceh termasuk daerah yang banyak memiliki potensi alamnya, sehingga pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, berperan penting dalam mengolah dan meningkatkan fasilitas dan sarana akomodasi yang mendukung perkembangan objek-objek wisata yang ada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Aceh pada Oktober 2019 mencapai 2.563 orang, meningkat 7,19% dibandingkan September 2019. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan ke Kota Banda Aceh, maka akan memerlukan akomodasi penginapan yang lebih banyak. Selain itu, untuk menunjang fasilitas hotel berbintang, perlu disediakannya pusat perbelanjaan yang berdekatan dengan bangunan hotel sehingga mudah diakses. Dengan dibangunnya pusat perbelanjaan yang berdekatan, maka akan menarik pengunjung untuk menginap di hotel tersebut. Hotel berbintang di Kota Banda Aceh sendiri masih terbilang minim, yang menyebabkan banyak sekali wisatawan menerima fasilitas penginapan yang kurang memuaskan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka pembangunan Hotel Bintang 4 dan pusat perbelanjaan sangat diperlukan untuk menampung seluruh wisatawan yang masuk ke Banda Aceh dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian, adapun tujuan perancangan ini, yang pertama menghadirkan bangunan yang menunjang investasi modal berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan tempat untuk berkumpulnya wisatawan maupun pengunjung lainnya dalam bentuk akomodasi penginapan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat daerah Aceh khususnya. Yang keempat, membangun bangunan capital investment dengan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun masalah yang diidentifikasi, yang pertama, bagaimana menciptakan bangunan di lahan yang terbatas, bagaimana merancang bangunan yang dapat dijadikan investasi modal, bagaimana mendesain bangunan yang memiliki fasilitas lengkap namun di lahan yang terbatas, bagaimana menciptakan bangunan berdasarkan peraturan pemerintahan setempat. Kemudian, pada perancangan ini memiliki batasan. Yang pertama, yaitu merancang dengan tema capital investment. Yang kedua, objek bangunan merupakan bangunan komersial berlantai lebih dari 15 lantai. Yang ketiga, lokasi site berada di Kota Banda Aceh. Yang keempat, lokasi rancangan harus sesuai dengan RT RW Kota Banda Aceh. Serta yang terakhir, memiliki luasan lahan yang terbatas. Selanjutnya adalah definisi hotel. Hotel adalah tempat untuk menginap dan melakukan aktivitas lainnya dengan tersedianya beberapa fasilitas penunjang. Kemudian ada beberapa klasifikasi hotel, yaitu yang pertama Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, serta Hotel Bintang 5. Namun ada pula klasifikasi hotel berdasarkan lokasi. Yang pertama yaitu Resort Hotel, yaitu adalah hotel yang berada di daerah rekreasi. Kemudian ada Mountain Hotel, yaitu berada di pegunungan. Ada Beach Hotel yang berada di pantai. Kemudian ada City Hotel, hotel yang berada di tengah kota. Dan terakhir adalah Highway Hotel, yaitu hotel yang berada di jalur highway. Selanjutnya adalah definisi pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan
yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya, penjelasan tentang tema rancangan, yaitu capital investment. Capital investment merupakan tema yaitu mendirikan bangunan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Keuntungan yang didapatkan terbagi dua. Yang pertama adalah keuntungan profit, yaitu keuntungan yang dapat diukur. Kemudian ada keuntungan benefit, yaitu keuntungan yang sifatnya tidak dapat diukur dengan uang karena berhubungan dengan peningkatan kualitas. Untuk membangun sebuah bangunan komersial, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, lokasi yang strategis, kondisi, potensi, dan karakter kawasan, prinsip keamanan bangunan, prinsip kenyamanan bangunan, kebutuhan jangka panjang, perkembangan teknologi, karakter atau citra, serta nilai ekonomis bangunan. Ada pula tema yang saya usung, yaitu tema arsitektur tropis. Indonesia memiliki iklim tropik basah yang dipengaruhi angin monsun sehingga memiliki dua musim berbeda, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Semua produk arsitektur yang ada di daerah yang beriklim tropis mampu memenuhi standar kenyamanan penggunanya, sehingga manusia yang tinggal di dalamnya dapat dikategorikan sebagai produk arsitektur tropis, yaitu menurut L.M. Purwanto tahun 2006 dalam buku Arsitektur Tropis dalam Penerapan Desain Arsitektur. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam mendesain untuk mengusung tema arsitektur tropis. Yang pertama yaitu adalah kenyamanan termal, aliran udara, radiasi panas, dan penerangan alami. Tujuan saya mengusung tema ini yaitu untuk menciptakan kenyamanan dalam hunian, menghemat energi, terjaganya kelestarian alam. Kemudian akan semakin berkembangnya konsep arsitektur tropis jika banyak peminatnya. Selanjutnya masuk pada site existing. Site saya berada di Taman Sari, yaitu di Jalan Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba yang berdekatan langsung dengan Museum Tsunami Aceh. Adapun batasan-batasan site yang pertama yaitu pada bagian utara terdapat sebuah hotel bintang 2. Pada bagian selatan terdapat RTH yaitu tumbuhan-tumbuhan hijau. Pada bagian timur terdapat jalan raya yaitu di depan Taman Sari. Kemudian pada bagian barat terdapat jalan yang menghubungkan Masjid Baitur Rahman dengan Museum Tsunami. Ada beberapa potensi yang terdapat pada set. Yang pertama yaitu tempat ibadah, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman yang jaraknya pada set cukup dekat sehingga bisa diakses dengan berjalan kaki. Kemudian ada beberapa taman bermain yaitu Taman Sari. Kemudian ada tempat wisata yaitu Museum Tsunami yang bisa diakses berjalan kaki melalui jalur pejalan yang telah disediakan. Kemudian dekat kepada perkantoran sehingga memudahkan aktivitas orang-orang kantor ke hotel dan pusat perbelanjaan. Tempat-tempat yang mudah diakses tersebut dapat menunjang berkembangnya hotel dan pusat perbelanjaan yang akan dibangun. Selanjutnya, ada beberapa masalah pada set. Yang pertama, kurangnya wisata kuliner yang dapat diakses karena area set merupakan area perkantoran dan taman. Kemudian harus menjaga keasrian vegetasi atau tanaman di sekitar lahan. Kemudian tidak memiliki parkiran umum di sepanjang jalan sehingga harus memiliki parkiran sendiri. Selanjutnya ada beberapa bagian trotoar yang tidak terawat dan tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Dan yang terakhir harus melakukan pembebasan lahan terhadap pemilik lahan di daerah tersebut. Selanjutnya adalah analisis site. Yang pertama, arah matahari dan angin. Arah matahari datang dari timur ke barat sehingga matahari pagi terpapar pada depan set dan matahari sore terpapar pada bagian belakang set. Arah sirkulasi angin pada set sangat
leluasa sehingga menghadirkan udara alami yang sejuk di sekitaran site. Yang kedua, tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan tinggi terdapat pada Jalan Tengku Haji Abdullah Ujung Limba, yaitu pada depan site. Yang kedua yaitu Jalan Sultan Iskandar Muda di samping site. Kemudian tingkat kebisingan sedang terdapat pada belakang site, dan yang paling ringan terdapat di bagian ujung site, yaitu dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Yang ketiga, orientasi bangunan. Fasad menghadap ke jalan dan fasad belakang juga menghadap ke jalan, sehingga site ini mudah diakses dari dua jalur yang berbeda. Yang keempat adalah aksesibilitas. Site ini dapat diakses dengan menggunakan motor, mobil, bis, maupun berjalan kaki karena tersedianya trotoar di sepanjang jalan yang menghubungkan ke site. Selain itu, jalan cukup luas sehingga bisa dilalui oleh bis dan mobil. Yang kelima adalah area hijau. Area site merupakan area hijau kota sehingga masih banyak pohon-pohon yang terdapat pada sekeliling site. Kemudian ada peraturan RT RW Kota Banda Aceh. Site terletak pada lingkungan perkantoran dan pelayanan umum sehingga KDB maksimumnya itu ialah 70% dan KLB maksimumnya adalah 3,5. Lokasi site masuk ke dalam Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, yaitu tepatnya di Kampung Baru yang merupakan kawasan perkantoran dan pelayanan umum serta taman kota dan kawasan hijau tempat wisata. Luas site yang diambil pada perancangan ini yaitu 70 meter kali 60 meter sehingga mendapat luas area 4.200 meter kuadrat. Lokasi site yaitu Jalan Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, atau tepatnya Taman Bustanus Salatin. Selanjutnya penjelasan konsep ruang luar. Selanjutnya penataan masa bangunan. Pada zona merah merupakan septic tank, zona kuning merupakan bangunan utama ataupun pendukung, kemudian zona biru merupakan rumah genset. Adapun konsep tata hijau yang akan diterapkan pada bangunan. Ruang terbuka hijau merupakan wadah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan, dan sebagainya, yaitu menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Adapun konsep tata hijau yang akan diaplikasikan, yang pertama adalah tanaman peneduh, yang kedua adalah pembentuk pandangan, yaitu tanaman yang dapat membentuk pandangan kita menuju site. Yang ketiga adalah tanaman pengarah, yang keempat adalah penyerap udara, yang kelima adalah pembatas pandangan. Tanaman penyerap udara akan diletakkan pada bagian lantai paling atas, yaitu pada green roof. Kemudian adalah tanaman pembatas pandangan diletakkan pada bagian belakang atau batasan-batasan site. Kemudian tanaman peneduh diletakkan di area wilayah samping dan depan site untuk berteduhnya pengunjung. Kemudian taman pembentuk pandangan diletakkan di depan site untuk memberikan kesan yang bagus. Kemudian tanaman pengarah diletakkan pada
sepanjang jalan menuju site agar orang-orang yang ingin ke site lebih terarah dengan adanya vegetasi yang mengarahkan. Selanjutnya adalah pencapaian bangunan. Site atau bangunan dapat dicapai melalui beberapa arah. Yang pertama dari Jalan Teguh Umar, kemudian ke Jalan Iskandar Muda, dan kemudian ke Jalan Tengku Haji Abdullah Ujung Limba dan mencapai site. Yang kedua dari arah Jalan Sultan Iskandar Muda, kemudian Jalan Tengku Haji Abdullah Ujung Limba, dan bisa juga dilalui dari Jalan Tengku Abu Lam'u, kemudian ke arah Jalan Sultan Iskandar Muda, kemudian ke arah Jalan Tengku Haji Abdullah Ujung Limba. Sirkulasi yang dapat dicapai yaitu menggunakan bis yang dapat langsung ke site, menggunakan motor dan mobil dari beberapa arah, kemudian pejalan kaki yang dapat mengakses site dari berbagai arah. Kemudian ada konsep penataan parkir. Jadi standar jumlah parkir yaitu pada hotel bintang 4-5 menyediakan parkir satu mobil untuk tiap 5 unit kamar. Hotel bintang 2 hingga 3 disediakan parkir satu mobil untuk 7 unit kamar. Hotel bintang 1 ke bawah disediakan satu parkir mobil untuk setiap 10 kamar. Jadi pada bangunan berlantai banyak akan dirancang parkir itu pada bagian basement dengan memiliki ram naik dan turun yang memiliki sudut derajat kemiringan. Pada perancangan hotel ini, parkir mobil akan diletakkan pada basement, yaitu dengan 2 lantai untuk menampung pengunjung hotel dan mall. Kemudian ada penggunaan pagar dan penempatan nama gedung. Pagar yang akan digunakan pada perancangan ini merupakan pagar alami dan buatan. Pagar alami merupakan pagar yang berasal dari tumbuhan ataupun pembatas yang bersifat alami. Kemudian pagar yang buatan merupakan pagar yang dibuat dari material-material bangunan. Selanjutnya adalah nama gedung atau penempatan nama gedung. Nama gedung adalah sebagai identitas bangunan yang menunjukkan fungsi bangunan. Sebagai daya tarik pengunjung, memberikan informasi fungsi bangunan sebagai fokus poin bangunan. Pada perancangan ini, pada bagian samping dan belakang dibuat pagar beton ekspos yang dilapisi dengan pagar alami atau dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Kemudian pada bagian depan, pagar diterapkan pagar alami dan sedikit pagar beton. Tujuannya agar terlihat ruang terbuka hijau yang lebih banyak. Penempatan gedung terletak di fasad depan agar terlihat dari segala sisi. Jadi penamaan gedung terlihat pada lantai paling atas dan miring ke arah Jalan Sultan Iskandar Muda agar dapat dilihat oleh semua orang dari berbagai arah. Kemudian ada konsep ruang dalam.
Jadi beberapa besaran ruang tersebut diambil dari beberapa data. Yang pertama data arsitektur, yaitu warna merah, kemudian ada warna kuning, hotel planning and design, kemudian ada warna hijau yaitu dari Dirjen Pariwisata, kemudian ada warna oranye yaitu Principal Hotel Design, kemudian ada warna biru muda yaitu dari Time Saver Standard, dan ada beberapa yang diasumsikan. Dari besaran-besaran ruang tersebut dapat luasan-luasan. Yang pertama kamar tamu yaitu 13.772 meter kuadrat, lobby 1.238,1 meter kuadrat, food and beverage 474,5 meter kuadrat, food and service 605,8 meter kuadrat, serbaguna 3.841,5 meter kuadrat, rekreasi 3.276 meter kuadrat, ADM 145,6 meter kuadrat, security 55 meter kuadrat, ruang monitor 39 meter kuadrat, penerimaan dan gudang 286 meter kuadrat, karyawan 100 meter kuadrat, parkir 2.740 meter kuadrat, laundry 379 meter kuadrat, housekeeping 79, meter kuadrat, pusat perbelanjaan 2.850,9 meter kuadrat, hingga total luasan 30.612 meter kuadrat. Kemudian ada penataan bukaan bangunan. Pada bagian utara, bukaan dimaksimalkan dengan tambahan vegetasi yang menunjang. Bukaan pada fasad bagian depan atau timur lebih dimaksimalkan karena view yang bagus. Peletakan pintu dibuat di area yang mudah diakses. Selanjutnya penataan furniture. Furniture akan dibuat lebih sejuk dengan konsep alam, yaitu lantai terbuat dari serbuk kayu seakan memberi kesan berjalan di atas kayu. Kemudian meja, kursi, lemari, dan furniture lainnya terbuat dari kayu dan serbuk kayu yang dilapisi oleh wallpaper seperti studi presiden yang ditampilkan. Selanjutnya material-material interior yang digunakan merupakan material yang aman dan nyaman. Kemudian ada penempatan tangga dan lift. Lift barang dan lift penumpang diletakkan pada bagian tengah bangunan, yaitu pada core bangunan. Kemudian tangga darurat diletakkan di ujung bangunan dan di luar bangunan, yang tujuannya agar aman diakses ketika terjadi sesuatu. Kemudian penempatan fire hydrant. Hidran diletakkan menempel pada dinding agar tidak menghalangi akses. Kemudian pada interior bangunan, hidran diletakkan pada jalur yang diakses dan mudah dijangkau oleh semua orang. Jadi posisi letak hidran diletakkan pada dinding akses hotel ataupun mall yang mudah dijangkau, sehingga jika terjadi kebakaran mudah dicapai. Selanjutnya konsep selubung bangunan. Selanjutnya konsep tampak. Konsep fasad ditutupi oleh ornamen kayu seperti presiden, tampak sederhana namun mengesankan mewah dengan kesan alami atau tropis dengan adanya varian kayu dan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau. Kemudian memadukan konsep kayu pada fasad dengan green roof menunjang tema yang diterapkan pada bangunan, yaitu arsitektur tropis. Selain itu akan digunakan konsep penerapan teknologi terkini berupa fasad otomatis yang tujuannya untuk menampung atau menolak cahaya yang masuk berlebihan. Sistem shading matahari ini memungkinkan jendela untuk menyesuaikan diri dengan intensitas cahaya dan panas matahari dari luar. Selanjutnya ada konsep utilitas. Yang pertama, konsep tata air bersih. Jadi menurut Dwi Tanggoro dalam buku Utilitas Bangunan halaman 8, kebutuhan air bersih dalam bangunan dipergunakan untuk memenuhi
yang dipergunakan kepentingan penghuninya atau keperluan lain yang berkaitan dengan fasilitas bangunan tersebut. Jadi konsep yang diterapkan yaitu membuat roof tank pada atas bangunan dan ground tank pada dasar bangunan. Selanjutnya ada konsep tata air kotor, yaitu mengalirnya dari kloset ke sump, kemudian ke bak kontrol, kemudian ke resapan, dan kemudian ke septic tank, dan kembali ke resapan. Selanjutnya ada konsep tata udara. Tata udara yang digunakan yaitu dengan menggunakan AC sentral dan AC split. Ada beberapa kelebihan AC sentral, yaitu kebisingan dan getaran mesin pendingin hampir tidak mempengaruhi ruangan. Perbaikan dan pemeliharaan lebih mudah. Seluruh beban pendingin semua ruangan dalam bangunan dapat dilayani oleh satu sistem. Kelembapan udara dapat diatur. Jadi dengan menggunakan AC sentral dapat dialirkan ke seluruh ruangan tanpa menghadirkan suara yang keras. Kemudian konsep tata cahaya. Cahaya alami yang berasal dari matahari, dan ada juga cahaya buatan yang berasal dari lampu yang dialiri oleh energi listrik. Jadi dimaksimalkan pada perancangan ini menghadirkan cahaya alami yang maksimal dan mengurangi penggunaan energi listrik. Selanjutnya konsep keamanan bangunan. Yang pertama yaitu adalah sistem penangkal petir, berfungsi sebagai jalur pendistribusian petir ke bumi agar tidak merusak benda-benda yang dilaluinya. Kemudian ada sprinkler, tangga darurat, dan hidran. Konsep sanitasi pada bangunan. Konsep ini perlu diadakan pengolahan air limbah menjadi air bersih, yaitu air bekas cucian dapat digunakan lagi untuk menyiram tanaman untuk mengurangi pembuang air. Kemudian hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, yaitu baik bagi manusia maupun tumbuhan, yang bertujuan untuk menghemat air. Selanjutnya ada konsep struktur. Struktur fondasi yang digunakan pada hotel adalah struktur tiang pancang dengan metode pemancangan darat yang dipaku ke dalam bumi. Metode pemancangan darat ini akan mengurangi getaran pada sekitar bangunan. Tiang pancang terbuat dari beton dan memiliki bentuk ramping memanjang yang bertujuan untuk menyalurkan beban lebih dalam ke dalam tanah, seperti gambar yang dapat dilihat. Kemudian sistem struktur utama. Sistem struktur utama pada bangunan ini nanti adalah rigid frame dan struktur core serta cantilever. Struktur cantilever adalah hubungan antara bidang penjepit dengan yang dijepit. Beban lateral disalurkan pada core inti. Core terbuat dari beton bertulang dan baja yang berfungsi untuk menyimpan utilitas berupa lift dan lain-lain. Kemudian konsep struktur atap. Konsep atap menggunakan dak beton yang akan dimanfaatkan sebagai RTH yang bertujuan untuk menyerap air sehingga bisa menampung air dan memberikan udara yang segar. Kemudian konsep struktur lift atau tangga. Lift merupakan salah satu alat transportasi vertikal yang memiliki kecepatan tinggi dan mampu mengangkut beberapa penumpang. Posisi lift diletakkan pada core bangunan yang akan disimpan di dalam core bangunan untuk transportasi vertikal. Kemudian ada tangga. Penempatan tangga mudah dilihat dan dicapai dan tidak berdekatan dengan ruangan lain agar tidak mengganggu aktivitas lain. Tangga sebagai jalan darurat yang berdekatan dengan pintu keluar agar mudah diakses. Konsep tangga dibuat sederhana namun nyaman diakses. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar kerja.
Jadi gambar yang pertama saya akan menjelaskan tentang gambar set plan. Jadi di set plan ini terlihat rancangan letak posisi bangunan hotel maupun mall. Adapun sirkulasi pada set yang pertama ketika pintu masuk lalu berbelok ke arah kanan. Kemudian yang pertama yang kita jumpai adalah drop out hotel bagi pengunjung hotel. Kemudian langsung menuju drop out mall bagi pengunjung mall. Selanjutnya jika ingin parkir bisa ke lantai bawah atau basement lantai 1 dan basement lantai 2. Namun bagi pengunjung VIP juga disediakan lahan parkir VIP yaitu di depan mall, yaitu parkir VIP bagi pengunjung pusat perbelanjaan maupun hotel. Jadi ketika keluar dari basement sirkulasi langsung menuju ke arah jalan keluar. Jadi ketika ada mobil ataupun orang yang mengantar penumpang hotel, maka dia juga bisa langsung keluar melalui putaran yang telah disediakan. Di pinggir jalan raya juga disediakan parkir bis yang bertujuan agar memudahkan bis untuk parkir. Jadi ketika bis melaju menuju arah set, bisa langsung menuju parkir bus tanpa jalan yang berliku. Kemudian gambar yang kedua akan saya jelaskan yaitu gambar layout. Jadi di layout ini terdapat yang pertama itu adalah drop out hotel, yaitu masuk ke dalam hotel, di mana sirkulasi awal yang kita jumpai pada set ini merupakan drop out hotel jika ingin ke hotel. Namun yang kedua adalah drop out mall jika ingin masuk ke dalam mall. Kemudian lanjut ke basement lantai 1 yaitu tempat parkir di bawah gedung. Ketika telah selesai menurunkan penumpang atau pengunjung hotel dan pusat perbelanjaan, maka akan parkir di bawah lantai atau di bawah gedung yaitu pada basement dengan sirkulasi sebagai berikut. Bisa juga dengan arah yang berbeda. Lalu langsung ke parkiran basement lantai 2 jika parkiran basement lantai 1 telah penuh. Di parkiran basement lantai 2 juga tersedia parkiran mobil maupun parkiran motor dan disediakan parkiran secukupnya. Jadi sirkulasinya adalah sebagai berikut. Yaitu ketika turun kita langsung berbelok mencari tempat parkir, kemudian berbalik arah jika telah penuh dan bisa menurunkan penumpang di bagian area depan lift, kemudian mencari tempat parkir ataupun ingin keluar bisa langsung keliling dan naik kembali ke basement lantai 1. Selanjutnya denah lantai 1. Pada denah lantai 1 terdapat beberapa ruangan. Yang pertama adalah lobi hotel yaitu pada bagian bangunan gedung hotel. Kemudian pada pusat perbelanjaan yang pertama terdapat sebuah gudang dan yang kedua ada lift pusat perbelanjaan. Kemudian ada kamar mandi pria maupun wanita yang berdekatan langsung dengan tangga darurat hotel dan pusat perbelanjaan. Pada sisi ini terdapat retail yaitu toko-toko yang nantinya akan disewakan atau dijual. Kemudian pada bagian ini terdapat supermarket yang dapat dihubungkan langsung menggunakan eskalator ke lantai basement sehingga memudahkan orang-orang yang berbelanja langsung mencapai ke basement sehingga langsung masuk ke mobil. Pada bagian ini terdapat tangga darurat hotel yang terletak di luar bangunan hotel. Adapun ukuran bentang untuk denah lantai 1 ini yaitu sepanjang 58,90 meter kali 44,50 meter. Kemudian denah lantai 2.
Pada denah lantai 2 terdapat lobi hotel pada bangunan hotel. Pada bangunan pusat perbelanjaan terdapat eskalator, terdapat lift, terdapat kamar mandi, dan terdapat tangga darurat mal dan hotel. Kemudian pada lantai 2 ini terdapat matahari atau pusat perbelanjaan lainnya. Adapun ukuran lobi hotel yaitu panjangnya 15 meter dan panjang renggang space untuk tangga darurat yaitu 6,90 meter. Selanjutnya denah lantai 3. Pada denah lantai 3 pada bangunan pusat perbelanjaan terdapat retail untuk toko-toko yang disewakan, ada eskalator, kemudian terdapat food court dan game center. Kemudian di dekat tangga darurat terdapat ruang karyawan. Lebar bangunan hotel yaitu 16 meter. Kemudian lebar food court dan game center 24 meter dan 22,50 meter. Nantinya area ini akan di-sekat dengan partisi-partisi sesuai dengan kebutuhan food court dan game center. Selanjutnya pada denah lantai 4, pada bangunan hotelnya terdapat kantor dengan ukuran 31,90. Kemudian pada pusat perbelanjaannya yang pertama terdapat retail atau toko-toko nantinya, terdapat eskalator, kemudian terdapat kolam renang atau pondasi kolam renang pada bagian lantai 4 ini, dan di area ini pula terdapat ruang kontrol untuk mengatur seluruh utilitas. Space untuk tangga darurat pada bagian mall dan hotel ini yaitu 6,20 meter. Kemudian space untuk lift 10,40 meter yaitu lift penumpang dan lift barang. Kemudian jarak per retailnya itu adalah 5 meter. Kemudian pada lantai 5, pada bangunan hotelnya pada satu bagian terdapat hotel. Untuk bagian hotel yaitu restoran dan kafe, dan bagian satunya lagi merupakan tempat olahraga dan gym yang memiliki fasilitas kamar mandi atau ruang ganti dan dihubungkan langsung dengan tangga darurat. Lebar keseluruhan kamar mandi ini yaitu 9 meter. Pada lantai ini pula terdapat kolam renang pada bagian outdoor yang memiliki area ruang ganti dengan luasan 10,20 meter dikali 4 meter. Adapun luas kolam renang merupakan 6 meter dikali 4,30 meter pada bagian area kolam renang yang lebih dangkal. Kemudian kolam renang yang lebar yaitu berukuran 10 meter dikali 15 meter. Selanjutnya denah hotel, yaitu pada lantai 6 sampai dengan 9 merupakan denah hotel kamar standar, yaitu merupakan susunan dari kamar-kamar standar dengan ukuran 4 meter dikali 7 meter dengan space jarak sirkulasi 2 meter yang menghubungkan langsung ke transportasi vertikal yaitu ke lift. Jadi pada setiap lantainya pada kamar standar ini terdapat 26 kamar dan memiliki 2 gudang dan tempat kontrol. Kemudian pada denah lantai 10 hingga 11 merupakan kamar deluxe dengan 26 kamar. Ukuran per kamarnya itu adalah 4 meter dikali 7 meter dengan space tangga darurat 3,90 meter dikali 6,50 meter dan sirkulasi untuk berjalan kaki 2 meter. Pada denah lantai 12 sampai 13 merupakan kamar suite yaitu dengan jumlah kamar sebanyak 21 kamar dengan ukuran 4,50 dikali 7 meter dengan space tangga darurat 4,90 meter dan sirkulasi sepanjang 2 meter.
Pada denah lantai 14 sampai dengan 15 merupakan kamar presiden dengan jumlah kamar 15 dengan ukuran 7 meter dikali 7 meter, karena pada kamar presiden ini terdapat ruang tamu dan ruang tidur. Sirkulasinya dengan jarak 2 meter dan space untuk tangga darurat 3,90 meter kali 6,50 meter. Selanjutnya adalah denah lantai 16, yaitu denah lantai paling atas, namun terdapat hanya pada satu sisi bagian gedung, yaitu pada bagian depan dengan panjang 31,90 yang digunakan untuk convention hall. Pada sisi bangunan hotel selanjutnya terdapat sebuah ruangan yang menghubungkan langsung ke rooftop dengan tangga darurat. Kemudian ada gambar tampak. Yang pertama adalah tampak depan. Tampak depan diaplikasikan berdasarkan konsep, yaitu menggunakan selubung bangunan yang bertujuan untuk menghalangi sinar matahari yang berlebih atau untuk memberikan kesegaran dengan konsep arsitektur tropis. Maka pada fasad depan atau tampak depan dibubuhi tanaman-tanaman hijau yang turun ke bawah, sehingga efeknya nanti akan memberikan cahaya yang tidak berlebihan dan memberikan kesan dingin. Pada bagian fasad sebelah kanan atau tampak samping kanan juga dibubuhi tumbuhan-tumbuhan yang menjalar ke bawah, sehingga akan menghasilkan banyak oksigen. Pada area samping bangunan maupun depan bangunan ditanam tumbuhan-tumbuhan yang berguna untuk pembatas atau pagar dan tumbuhan-tumbuhan pengarah agar mengarahkan orang-orang ke site. Selanjutnya pada tampak belakang juga menggunakan tumbuhan-tumbuhan sebagai selubung bangunan, dan nantinya akan digunakan teknologi modern yang dapat mengaplikasikan fasad bangunan atau selubung bangunan yang dapat tertutup otomatis berdasarkan intensitas cahaya. Selanjutnya ada potongan A. Pada potongan A ini terdapat tinggi per lantainya, yaitu setiap lantainya 5 meter, dan terdapat perbedaan pada potongan bagaimana luasan kamar standar, kamar deluxe, kamar suite, dan kamar presiden. Pada area ini merupakan area kolam renang yang diaplikasikan atau dibuat fondasinya pada lantai 4, sehingga space yang tersedia pada lantai 4 bisa digunakan untuk ruang kontrol utilitas. Selanjutnya pada potongan B terdapat tampilan eskalator pada bangunan pusat perbelanjaan, dan terdapat fondasi tiang pancang yang menyalurkan beban dari atas hingga ke bawah dengan ketinggian per lantainya yang sama, yaitu 5 meter. Selanjutnya adalah penjelasan sistem utilitas. Sistem air bersih pada bangunan ini menggunakan dua penampung. Yang pertama adalah roof tank, yaitu berada di atap bangunan. Yang kedua adalah ground tank yang berada di dasar bangunan. Jadi dari sumber air bersih ini ada dua. Yang pertama dari PDAM menggunakan meteran yang ditarik ke ground tank maupun roof tank. Yang kedua sumur galian yang dimasukkan ke penampungan ground tank maupun roof tank. Kemudian disalurkan ke setiap lantainya hingga mendapat seluruh bagian. Kemudian ada sistem air kotor, yaitu dari setiap lantainya dialirkan ke bagian bawah sehingga masuk ke dalam seksi tem, kemudian masuk ke dalam resapan. Sumber air kotor bekas cucian atau bekas yang masih bisa dimanfaatkan, maka akan dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman dan yang lainnya. Selanjutnya adalah struktur fondasi. Jadi panjang bentangan modul atau panjang balok adalah 9 meter dikali 9 meter,
dengan besar kolom 50 kali 50 dan lebar balok 37,5. Pada bangunan ini menggunakan struktur pondasi tiang pancang. Ini merupakan detail pondasi tiang pancang. Yang pertama ada kolom 50/50, kemudian ada tapak 200/200, kemudian ada tiang pancang dengan diameter 40 cm. Kemudian jarak setiap tiangnya yaitu 1,4 meter. Selanjutnya ada detail pondasi rak yaitu pada sekeliling bangunan. Yang pertama ada dinding, kedua ada kaki pondasi rakit, kemudian ada pasir uruk di tengah-tengahnya. Jarak tempat untuk pasir uruk ini 1,50 meter. Selanjutnya adalah struktur atap. Struktur atap yang digunakan pada rancangan ini merupakan dak beton yang nantinya akan dibuat menjadi green roof. Pada struktur ini menggunakan dua tipe balok. Yang pertama itu adalah balok induk atau B2, yaitu balok yang berukuran 75 cm kali 37,5 cm. Kemudian yang kedua ada balok anak atau B1 dengan ukuran 60 cm kali 30 cm. Kemudian besaran kolom yang didapatkan 47,5 dan dibulatkan menjadi 50 cm. Kemudian tebal plat untuk dak beton ini 22,5 cm. Ini merupakan gambar potongan di mana nantinya di atas beton ini akan diletakkan kerikil dan beton konkrit untuk menahan resapan air, kemudian dibuat media tanam berupa tanah. Selanjutnya adalah core. Ukuran core pada bangunan ini yaitu 8 meter kali 650 meter, yang di dalamnya terdapat dua jenis lift, yaitu lift penumpang dan lift barang. Yang pertama adalah lift barang yang berukuran 300 dikali 400 meter yang dapat digunakan untuk transportasi vertikal mengangkat barang-barang kebutuhan mal dan hotel. Yang kedua adalah lift penumpang dengan ukuran 230 dikali 300 yang berfungsi untuk mengangkut penumpang ke lantai atas yang digunakan pada mal dan hotel. Selanjutnya adalah denah kamar standar dan deluxe, yaitu berukuran 700 dikali 400 cm yang dengan adanya fasilitas kamar mandi, tempat tidur, sofa, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya ada kamar suite dengan ukuran 450 dikali 700 meter. Dan yang terakhir denah kamar presiden yang memiliki ruang untuk bertamu yang connecting langsung dengan kamar tidur dan memiliki kamar mandi yang cukup luas. Ini merupakan perspektif interior kamar hotel. Yang bisa kita lihat pada bagian jendela terdapat tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari selubung bangunan yang memberikan kesan udara alami dan oksigen yang banyak yang masuk ke dalam kamar. Selanjutnya material yang digunakan berupa kayu maupun serbuk kayu agar memberikan kesan alami yang sesuai dengan konsepnya, yaitu arsitektur tropis. Ini merupakan perspektif eksterior hotel. Pada bagian atas terdapat nama hotel yang dapat dilihat dari sisi selatan dan sisi lainnya. Kemudian pada depan bangunan juga terdapat nama hotel yang dapat dilihat dari berbagai arah. Kemudian tampak pula kolam renang yang berada di lantai 5 yang diperuntukkan untuk pengunjung hotel. Sekian yang dapat saya presentasikan melalui video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.